Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Berjumpa dengan saya Afik Muzaki, salah satu anggota muda dari UKM Bahasa Flat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, untuk 6 hari ke depan saya akan menemani kawan-kawan dalam belajar bahasa. Di hari pertama dan kedua kita akan membahas mengenai bahasa Inggris. Di hari ketiga, 4, dan 5 kita akan membahas mengenai bahasa Jepang. Dan di hari terakhir yaitu hari ke-6 kita akan membahas mengenai English debate atau debat bahasa Inggris. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama. Materi pertama kita hari ini adalah 5 tenses dasar bahasa Inggris. Nah, kawan-kawan pasti sudah sering mendengar yang namanya tenses, ya kan? Apa sih tenses itu? Tenses sendiri merupakan bentuk kata kerja yang perubahannya bergantung waktu dan sifat kejadian. Nah, ada 2 poin di sini. Yang pertama adalah waktu. Maksudnya apa sih gitu kan? Nah, waktu ini sendiri entah itu masa lalu atau masa sekarang ataupun masa depan itu mempengaruhi penggunaan dari kata kerja ini atau verb ini seperti itu, dan pola kalimatnya juga akan berubah. Nah, ini berkaitan dengan poin kedua, yaitu sifat kejadian. Apakah kejadian ini telah berlangsung atau telah terjadi, atau sedang terjadi, atau akan terjadi, atau bahkan ingin terjadi. Makanya 2 poin ini yang menyebabkan penggunaan verb itu atau kata kerja berubah-ubah. Seperti yang kita ketahui bahwa tense ada 16 tenses dalam bahasa Inggris. Namun kita tidak akan membahas semuanya ya. Pertama karena memang kita tidak menggunakan semuanya dalam berinteraksi. Kedua, materinya akan panjang jika kita jelaskan semuanya dan nanti tidak akan rinci. Makanya kita akan membahas 5 dasar tenses saja, yaitu poin 1 sampai 5. Ada simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, dan simple past tense. Ada 5 poin yang akan kita bahas pada hari ini. Langsung masuk ke poin yang pertama, simple present tense. Apa itu simple present tense? Simple present tense misalnya kita artikan secara harfiah itu kan berarti simple itu kan mudah. Terus present itu menunjukkan waktu sekarang, lalu tense ya itu ya tadi tenses ya. Nah, berarti tenses yang menunjukkan waktu sekarang dalam bentuk mudahnya atau bentuk simpelnya seperti itu kan. Maksudnya itu kita sedang melakukan sesuatu atau kita akan melakukan sesuatu seperti itu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan bahas di bagian penggunaan atau fungsinya ya. Nah, pertama kita akan membahas dulu mengenai pola kalimatnya atau bagaimana sih kita membuat kalimat positif, negatif, ataupun interrogatif. Interrogatif itu kalimat tanya ya. Nah, untuk membuat kalimat positifnya, yang pertama adalah subject di plus verb 1. Nah, ini perlu diperhatikan. Untuk verb satunya ini untuk subjek I, you, they, we itu kita verb 1 biasa ya. Nah, namun kalau subjeknya adalah she, he, it, kita menambahkan s atau es di belakang dari kata kerjanya atau verbnya, lalu plus objek. Jadi subjek verb 1 lalu objek. Contoh misalnya the sun rises in the east, matahari terbit di sebelah timur, di timur gitu kan. The sun ini sebagai subjeknya, lalu rises, nah ini dia kan kata verb sebelumnya itu adalah rise kan, maksudnya ini terbit ya kan. Nah, namun karena subjeknya adalah the sun, itu masuknya it. Nah, berarti kita tambahkan s di belakangnya, jadi dari rise menjadi rises. Nah, baru in the east. Nah, di sini kita lihat keterangan ya, maksudnya in the east. Nah, jadi dalam membentuk kalimat sebenarnya objek itu tidak terlalu ini, cuma sebagai pelengkap seperti itu. Kita bisa mengganti objek dengan keterangan juga kan seperti itu. Nah, jadi untuk kalimat positifnya the sun rises in the east, matahari terbit di timur. Dan bagaimana kita membuat kalimat negatifnya? Untuk membuat kalimat negatifnya gampang, kita tinggal menambahkan do atau does plus not sebelum verbnya. Jadi kalau the sun rises in the east, maka kalimat negatifnya adalah the sun
doesn't atau does not rises in the east. Jadi matahari tidak terbit di timur. Jangan sampai ya. Jadi sebelum kata kerjanya kita menambahkan doesn't atau don't seperti itu. Nah, bagaimana untuk kalimat interrogatifnya atau kalimat tanyanya? Gampang, kita patokannya adalah yang positifnya ya. Nah, itu kita tambahkan do atau does sebelum subject. Jadi do atau does plus subject plus verb 1 ditambah object lalu ya tanda tanya lah ya. Nah, berarti kalau misalnya the sun rises in the east, matahari terbit di sebelah timur, kalimat tanyanya adalah does the sun rises in the east? Apakah matahari terbit di timur? Jadi kalimat positif ditambah does atau do sebelum subjeknya. Nah, kita masuk ke bagian fungsinya ya. Nah, kapan sih maksudnya? Kapan atau bagaimana, untuk apa sih kita menggunakan simple present tense gitu kan? Jadi simple present tense ini pertama digunakan untuk menyatakan fakta atau kebenaran umum gitu kan. Maksudnya hal yang udah pasti gitu. Contoh yang sebelumnya tadi ya, the sun rises in the east. Matahari terbit di sebelah timur, itu kan sudah pasti ya seperti itu. Atau contoh lainnya adalah a week has 7 days. Satu minggu atau satu pekan memiliki 7 hari. A week ini sebagai subjek, lalu has. Nah, has di sini maksudnya verb ya, karena artinya diartikan memiliki. 7 days memiliki apa? 7 days, 7 hari sebagai objeknya. Jadi seperti tadi, subjek, verb, lalu objek. Nah, bagaimana untuk membentuk kalimat negatifnya? Seperti itu kan. Untuk membentuk kalimat negatifnya gampang. Kita tambahkan apa tadi? Does not atau do not sebelum dari kata kerja. Jadi kalau misalnya a week has 7 days, berarti a week doesn't has 7 days. Satu minggu tidak memiliki 7 hari, atau satu minggu nggak ada 7 hari, seperti itu. Nah, fungsi keduanya untuk apa? Fungsi keduanya adalah untuk menyatakan habitual action atau kebiasaan, atau sesuatu yang kita lakukan atau dilakukan berulang-ulang, seperti itu. Contoh, he always studies at night. Dia selalu studies at night, belajar di malam hari, seperti itu kan. He ini sebagai subjeknya, lalu always ini, nah always ini adalah kata kunci yang menunjukkan kalau itu tuh terjadinya berulang-ulang gitu kan. Selalu berarti hari ini, besoknya dilakukan, besoknya lagi dilakukan, seperti itu kan. Nah, apa yang dilakukan berulang-ulang? Studies at night, belajar di malam hari. Studies ini kata kerjanya, verbnya. At night, di malam hari ini keterangan waktunya gitu kan. Nah, bagaimana kita membuat kalimat negatifnya gitu kan? Untuk membuat kalimat negatifnya gampang, seperti yang sebelumnya tadi. Kita tambahkan do not atau does not sebelum kata kerjanya, sebelum kata kerja ya. Nah, berarti dalam contoh ini kan he always studies at night. Dia selalu belajar di malam hari. Maka bentuk negatifnya adalah he always doesn't studies at night. Nah, jadi doesn't-nya ini sebelum studies-nya ya, jangan sebelum always-nya. Jadi dia selalu tidak belajar di malam hari. Nah, itu artinya berarti dia sering, maksudnya hal yang dilakukan berulang-ulang oleh dia adalah nggak belajar di malam hari. Nah, dalam penyusunannya jangan doesn't-nya sebelum always ya. Berarti kan nanti artinya dia tidak selalu belajar di malam hari. Itu kan maksudnya kayak nggak selalu, cuma belajar, pernah belajar gitu kan. Nah, itu nggak pas. Jadi doesn't-nya itu sebelum dari verb-nya, yaitu studies. Nah, lanjut karena kita kan sudah membahas apa kata kunci tadi ya. Nah, sebenarnya ada beberapa kata kunci lagi yang bisa kita jadikan patokan kalau kita menggunakan simple present tense seperti itu. Ada always atau selalu, usually, biasanya, never, tidak pernah, sometimes, kadang-kadang, once a day, sehari sekali, every minute, setiap menit, nah etc. dan lain-lain. Nah, ini merupakan beberapa contoh
kata yang menjadi kata kunci kalau kita tuh menggunakan simple present tense. Jadi yang menunjukkan kalau kita tuh melakukan sesuatu tuh secara berulang-ulang seperti itu. Nah, lanjut ke yang kedua. Ada present continuous tense. Nah, apa itu present continuous tense? Present itu kan seperti tadi menunjukkan waktu sekarang, continuous itu berarti kan berlanjut, maksudnya sedang berlangsung gitu ya, atau masih berlangsung. Tenses, ya tenses kan berarti kejadian yang sedang berlangsung pada masa sekarang seperti itu kan. Nah, bagaimana membentuk pola kalimatnya? Pola kalimat positifnya adalah subject, lalu to be, is, am, are. Kalau subjeknya I berarti am, you, they, we berarti are, lalu she, he, it berarti is, ya kan. Nah, lalu dilanjut dengan verb ing. Verbnya yang ing. Jadi kata kerja ditambah ing di belakangnya lalu objek. Nah, contoh, I'm playing badminton now. I'm playing badminton now. I-nya subjek dilanjut dengan am karena dia menggunakan I. Playing. Nah, kata kerja sebelumnya kan play ditambah ing berarti playing, itu verbnya. Lalu objeknya apa badminton gitu kan, objeknya adalah badminton. Nah, now ini keterangan waktu. Nah, ini termasuk kuncinya juga ya dalam present continuous tense. Jadi untuk menunjukkan kalau itu tuh sedang terjadi sekarang dan sedang kita lakukan, itu kita menambahkan kata-kata seperti now, ini seperti ini. Jadi menunjukkan kalau sekarang tuh kita lagi ngapain sih, seperti itu kan. Nah, I'm playing badminton now. Saya sedang bermain badminton sekarang gitu. Nah, bagaimana untuk membuat kalimat negatifnya? Gampang. Untuk membuat kalimat negatifnya, kita meletakkan not sebelum kata kerjanya gitu. Jadi subject, to be, terus not, terus apa, kata kerja ing, verb ing, lalu objek. Nah, contohnya berarti kalau dari I'm playing badminton now, berarti I'm not playing badminton now. Sekarang saya tidak sedang bermain badminton, seperti itu. I'm not playing badminton now. Lalu bagaimana untuk membuat kalimat tanyanya atau interrogatifnya? Nah, untuk membuat kalimat interrogatifnya kita sama seperti sebelumnya ya. Jadi kita menukar to be dengan subjeknya. Jadi to be dulu, subjek, terus verb ing, lalu objek. Jadi kalau misalnya I'm playing badminton now, saya sedang bermain badminton sekarang, maka kalimat interrogatifnya adalah am I playing badminton now? Apakah saya sekarang sedang bermain badminton? Jadi am-nya itu kita letakkan sebelum subjeknya, yaitu I. Lalu apa sih penggunaannya atau gunanya buat apa sih simple present continuous tense ini? Gunanya present continuous tense ini digunakan untuk pertama menyatakan peristiwa yang sedang berlangsung seperti dikatakan sebelumnya, maksudnya sedang kita lakukan. Nah, contohnya adalah they are listening to the radio. They are listening to the radio. Jadi mereka sedang mendengarkan radio. They ini subjeknya, lalu to be are, lalu listening ini verb ing dari listen ya kan. Objeknya adalah to the radio, radio seperti itu. Bagaimana kita membuat kalimat negatifnya? Ya gampang seperti sebelumnya, kita tinggal menambahkan not sebelum verbnya. Jadi they are listening to the radio, mereka sedang mendengarkan radio. Kalimat negatifnya adalah they are not listening to the radio, mereka tidak sedang mendengarkan radio. They are not listening to the radio. Nah, fungsi keduanya untuk apa? Fungsi keduanya adalah untuk menyatakan peristiwa yang sedang berlangsung dalam rentang waktu yang meliputi sekarang. Maksudnya apa? Jadi kayak kita langsung masuk ke contohnya aja. Contohnya adalah I'm studying hard this week. Saya belajar keras pekan ini, seperti itu. Dalam hal ini keterangan waktunya itu kan this week. Kalau sebelumnya kan now, seperti itu kan. Waktu kita sekarang itu kan juga termasuk pekan ini ceritanya gitu kan. Nah, makanya kita juga menggunakan present continuous tense. Jadi I'm studying hard this week, saya sedang belajar dengan keras pekan ini, itu menggunakan
present continuous tense seperti itu. Subject, verb ing, lalu keterangan waktunya. Kalimat negatifnya seperti apa? Kalimat negatifnya adalah gampang, kita tambahkan not sebelum verbnya, berarti I'm not studying hard this week. Saya tidak belajar dengan keras pekan ini. Seperti itu. Kita lanjut ke kata kuncinya. Kata kunci atau keterangan waktu yang menunjukkan kalau itu present continuous tense. Seperti itu. Nah, yang pertama ada yang tadi kan now, itu sangat jelas kan menunjukkan kalau sekarang, seperti itu. Ada today, hari ini, tonight, malam ini. Kalau misalnya kita lagi malam-malam terus kita bilang tonight, malam ini gitu kan. This week, pekan ini, atau this afternoon, atau siang ini, kita sedang siang-siang terus kita bilang this afternoon. Berarti kan kita masih dalam ruang lingkup waktu itu, ya kan. Lalu yang ketiga adalah present perfect tense. Present tuh artinya menunjukkan waktu sekarang, perfect tuh berarti sempurna, maksudnya telah usai gitu ya. Tense berarti tenses yang menunjukkan kalau sesuatu tuh telah usai dan kita mengatakannya di saat ini gitu kan. Ya kira-kira seperti itu. Nah, pola kalimatnya bagaimana untuk membuat present perfect tense? Yang pertama untuk kalimat positif, pertama subjek, lalu diikuti have atau has. Have ini jika subjeknya adalah I, you, they. Terus verb 3. Nah, yang kita gunakan adalah verb 3. Untuk kawan-kawan jika ingin tahu verb 3 dari kata ini tuh apa sih? Nah, itu kawan-kawan bisa searching aja ya di internet. Nah, yang terakhir baru objek. Contoh, Andi has taken my pencil. Andi telah mengambil pensil saya. Andi ini sebagai subjeknya, kita menggunakan has. Taken my pencil. Taken ini merupakan verb 3 dari take. My pencil itu sebagai objeknya. Jadi Andi has taken my pencil. Andi telah mengambil pensil saya. Lalu untuk membuat kalimat negatifnya gampang, kita tinggal meletakkan not sebelum verb 3-nya. Jadi Andi has taken my pencil menjadi Andi has not taken my pencil. Andi tidak mengambil pensil saya. Seperti itu. Nah, untuk membuat kalimat interrogatifnya bagaimana? Kalimat tanyanya bagaimana? Berarti hampir sama seperti sebelumnya. Kita menukar kalau di sini have dengan has-nya itu dengan subjeknya. Jadi have has, subject, verb 3, lalu objek tanda tanya gitu kan. Jadi Andi has taken my pencil berarti menjadi has Andi taken my pencil? Apakah Andi telah mengambil pensil saya? Nah, fungsinya untuk apa? Present perfect tense ini untuk apa? Yang pertama adalah untuk menyatakan peristiwa yang telah selesai pada masa lampau. Itu contoh tadi ya. Nah, contoh lainnya adalah my father has bought a new car. Jadi ayahku telah membeli mobil baru. My father ini sebagai subjeknya. Has bought ini, has-nya itu karena my father itu he. Bought ini merupakan verb 3 dari buy, apa yang dibeli, a new car. Jadi my father has bought a new car. Ayah saya telah membeli mobil baru. Kalimat negatifnya bagaimana? Gampang, kita tambahkan not sebelum verb 3-nya ya. Berarti my father has not bought a new car. Ayah saya tidak telah membeli mobil baru. Seperti itu kira-kira. Nah, fungsi keduanya untuk apa? Fungsi keduanya adalah untuk menyatakan kalau kita itu pernah atau tidak pernah melakukan atau mengalami sesuatu. Contoh nih ya, she has studied 2 foreign language. Artinya dia pernah belajar 2 bahasa asing. Nah, she ini sebagai subjeknya, karena dia subjeknya she berarti kita menggunakan has. She has studied ini merupakan verb 3 dari study, apa yang dia pelajari, 2 foreign language, 2 bahasa asing, seperti itu. Nah, kalimat negatifnya bagaimana? Kalimat negatifnya berarti she has not studied 2 foreign language. Dia tidak pernah belajar 2 bahasa asing. Kata kunci keterangan waktunya apa? Kata kuncinya adalah pertama so far, sejauh ini, since atau sejak, already, sudah, maksudnya already apa gitu ya, sudah apa,
terus never ini tidak pernah, until now sampai sekarang, terus still tetap, lalu recently itu baru-baru ini gitu kan, dan lain-lain. Yang keempat adalah present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense berarti present menunjukkan waktu sekarang, perfect itu berarti udah selesai, continuous itu sedang berlangsung. Aneh ya, udah selesai tapi sedang berlangsung. Nanti kita akan bahas di penggunaannya. Tenses berarti tenses yang menunjukkan kalau sesuatu yang telah selesai tapi ketika itu berlangsung, seperti itu. Nah, pola kalimatnya adalah untuk membuat kalimat positif, yaitu subject have, has, ya seperti sebelumnya, lalu been, terus verb ing, jadi verbnya yang ing, lalu object. Contoh, the professor has been giving a lecture for an hour. Profesor telah memberi kuliah selama 1 jam. The professor has been giving a lecture for an hour. Nah, untuk membuat kalimat negatifnya bagaimana? Ya, hampir sama seperti sebelumnya, namun kita menambahkan not sebelum kata been. Jadi, the professor has been giving a lecture for an hour menjadi the professor has not been giving a lecture for an hour. Jadi profesor tidak memberi kuliah selama 1 jam. Nah, untuk membuat kalimat interrogatifnya atau kalimat tanyanya, kita menukar antara have, has dengan subjeknya, lalu been, verb ing, lalu object. Jadi the professor has been giving a lecture for an hour menjadi has the professor giving a lecture for an hour. Apakah profesor telah memberi kuliah selama 1 jam? Nah, fungsinya untuk apa sih present perfect continuous ini? Fungsinya itu ada satu, itu untuk menyatakan aktivitas yang di waktu lampau namun masih berlangsung hingga sekarang. Jadi sesuatu yang kita kerjakan dari masa lalu sampai sekarang tuh masih kita kerjain gitu. Contoh nih ya, Andi has been teaching English since 2009. Andi telah mengajar bahasa Inggris sejak 2009. Nah, maksudnya adalah dari 2009 sampai sekarang Andi udah ngajar bahasa Inggris gitu, dan sekarang masih ngajar, seperti itu. Kalimat negatifnya bagaimana? Ya gampang, kita letakkan not sebelum been-nya. Jadi Andi has not been teaching English since 2009. Jadi Andi tidak mengajar bahasa Inggris dari tahun 2009. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya kita fokus itu hampir sama ya, present perfect tense dengan present perfect continuous tense. Jadi siapa telah ngapain, kan kayak gitu ya. Nah, tapi kita akan bahas perbedaannya dengan present perfect continuous tense nanti. Nah, yang selanjutnya adalah kata kuncinya nih. Kata kuncinya apa? Yang pertama itu for. For ini selama yang dimaksud ya. Jadi for berapa lama gitu kan. For an hour contoh ini tadi. Nah, terus ada since, sejak kapan. Lalu how long, ya itu berapa lama dia melakukan sesuatu itu kan. Apa sih perbedaan dari present perfect tense dengan present perfect continuous tense? Nah, kalau untuk present perfect tense, kejadiannya telah selesai atau pekerjaannya itu telah selesai. Sedangkan kalau present perfect continuous tense, maksud kejadiannya itu masih berlangsung sampai sekarang masih kita lakukan. Contoh present perfect tense ya, itu she has written a letter for an hour. Jadi dia telah menulis surat selama 1 jam. Itu artinya dia udah nulis surat selama 1 jam tapi sekarang udah selesai gitu. Nah, kejadiannya itu udah selesai. Sedangkan kalau present perfect continuous tense-nya, she has been writing a letter for an hour. Jadi artinya sama, dia telah menulis surat selama 1 jam. Namun maksudnya itu dari sejam yang lalu sampai sekarang itu udah 1 jam dia lagi nulis surat. Nah, artinya sama, namun maknanya berbeda. Kalau misalnya present perfect itu udah selesai, kalau present perfect continuous itu dari awal itu masih dilakuin sampai sekarang, seperti itu.
Nah, yang kelima adalah simple past tense. Past itu kan masa lalu ya. Berarti menunjukkan tenses yang terjadi pada masa lalu, bentuk simpelnya seperti itu. Nah, pola kalimatnya bagaimana? Pola kalimatnya itu gampang, subjek, verb 2. Nah, yang kita gunakan adalah verb 2. Kawan-kawan bisa mencari di internet. Lalu objek. Contoh, Ali went to Yogyakarta yesterday. Andi pergi ke Yogyakarta kemarin. Andi sebagai subjek, lalu went ini merupakan verb 2 dari go kemana? Ke Yogyakarta. Yogyakarta ini sebenarnya kan tujuan ya, maksudnya keterangan tempat, tapi bisa kita artikan sebagai objek ya. Tujuan kita kemana? Ke Yogyakarta. Bagaimana untuk membuat kalimat negatifnya? Nah, ini agak berbeda ya. Kalimat negatifnya adalah kita menambahkan did not atau didn't seperti itu. Lalu verbnya ini diganti ke verb 1. Jadi Ali went to Yogyakarta yesterday menjadi Ali did not go to Yogyakarta yesterday. Ditambah did not sebelum kata kerjanya, lalu kata kerjanya diubah ke verb 1, went menjadi go. Bagaimana untuk membuat kalimat interrogatifnya? Untuk membuat kalimat interrogatifnya dia lebih mirip ke yang negatifnya berarti ya. Jadi did ini kita letakkan sebelum subjek, notnya kita hilangkan, dan verb yang kita gunakan adalah verb 1. Jadi Ali went to Yogyakarta yesterday menjadi did Ali go to Yogyakarta yesterday? Apakah Ali pergi ke Yogyakarta kemarin? Nah, kayak gitu. Gunanya untuk apa simple past tense ini? Simple past tense ini digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan di masa lalu ya. Tadi ya sudah dicontohkan ya. Nah, contoh lainnya adalah I met her 2 days ago. Saya bertemu dengannya 2 hari yang lalu. I met her 2 days ago. Untuk kalimat negatifnya seperti yang sebelumnya, berarti kita menambahkan did not sebelum verb, dan verbnya kita kembalikan ke verb 1 menjadi I did not meet her 2 days ago. Saya tidak bertemu dengannya 2 hari yang lalu, seperti itu. Nah, fungsi keduanya adalah untuk menyatakan urutan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Jadi kita ngelakuin A, lalu B, lalu C, lalu D, seperti itu. Nah, kita menggunakan simple past tense. Contoh, I finished work, went to the restaurant, and found a delicious food. Jadi I finished work, I-nya ini sebagai subjek, finish-nya ini verb 2 dari finish, terus objeknya adalah work ya. Lalu kata keduanya juga menggunakan simple past tense. Nah, kalimat ketiganya juga kita menggunakan simple past tense. Jadi kalimat A dengan simple past tense, kalimat B dengan simple past tense, kalimat C dengan simple past tense, seperti itu. Kata keterangan waktu atau kuncinya itu apa sih kalau kita menggunakan simple past tense? Yang pertama itu ada yesterday, kemarin, this morning, pagi ini, when atau ketika, last week, pekan lalu, kemudian in 1945, ini cuma contoh ya, pada tahun 1945 atau di waktu yang lainnya, etc. dan lain-lain. Oke, kita finish di materi pertama kita kali ini. Wah, mungkin cukup panjang ya penjelasannya, namun semoga kawan-kawan bisa paham. Jika masih belum paham, bisa kawan-kawan mundurkan videonya dan belajar pelan-pelan. Oke, kita finish di materi pertama kita. Thanks for watching this video. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita semua selalu bertambah ilmunya dan bisa bermanfaat ilmunya ya. Kita akan bertemu di hari-hari berikutnya dengan saya Afik Muzaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.